Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Indi Marcella Sinaga dari kelas 3 SIB dengan NIM 2357301052. Jadi, ini saya akan menjelaskan progres project kami yaitu kelompok 11. Ini kami memiliki judul Smart Bus System, pengembangan sistem informasi terintegrasi Transmetro, bukan baru untuk mendukung transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan. Jadi kami memiliki beberapa fitur utama yang ada ditampilkan di sini dan saya akan menjelaskan bagian apa saja yang sudah saya kerjakan. Nah, saya mengerjakan adalah menampilkan bus dan informasi rute halte. Jadi di sini saya akan menjelaskan progres yang sudah saya buat, yaitu yang pertama-tama adalah saya membuat database. Saya membuat di sini sesuai progres saya membuat namanya bus tracking DB. Nah, di sini saya membuat 4 tabel. 5 tabel, ada DBU bus, detail route, halte, jadwal, dan rute. Nah, di sini udah sesuai dengan kebutuhan yang sudah kebutuhan fitur yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu yang mana saya akan membuat jadwal dan rute dan halte untuk progres kali ini. Nah, setelah selesai membuat 5 tabel ini, saya masuk ke progres codingannya, yaitu saya membuat controller, data, model, dan views. Nah, di controller ini saya membuat beberapa file controller, yaitu ada bus controller, dashboard, sampai dengan rute controller. Dan di data juga saya membuat bus tracking DB context. Jadi di model juga sudah ada beberapa file yang sudah saya buat dari bus ini sampai rute.cs ini. Dan di views juga saya membuat beberapa folder baru seperti bus, dashboard, detail route, halte, informasi jadwal, dan rute. Nah, ini saya juga baru membuatnya. Nah, dan di dalam folder masing-masing itu ada beberapa file yang memang diperlukan pada fitur ini, seperti itu. Nih, di sini saya seperti home, saya membuat index.html, privacy.html. Ini di home, sorry. Yang saya buat itu seperti ini, dashboard index.html. Nah, jadi di sini adalah keseluruhan dashboard home yang sudah saya buat. Jadi codingannya saya buat di sini seperti itu. Dan ketika dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Saya membuat monitoring jadwal bus. Home-nya akan tampil seperti ini di bagian user-nya. Jadi hari ini tuh akan menampilkan jadwal bus apa saja yang ada di hari ini dan di jam berapa aja dan statusnya. Seperti contohnya yang card pertama ini, bus 1. Rutenya itu rute kampus. Nah, dari titik jemputnya itu adalah terminal BRPS. Misalnya seperti itu. Berangkat pukul 8.00. Nah, tujuannya adalah Politeknik Kalteks Riau. Estimasi sampainya itu adalah 8.30. Statusnya adalah tepat waktu. Seperti itu juga di kartu yang kedua, saya membuatnya ada status terlambat, seperti itu. Dan untuk informasi rutenya juga saya sudah menampilkannya di bawah. Seperti ini, informasi rute, ada rutenya, dan ada detail perjalanannya. Dan ada di mana sih letak haltenya itu gitu. Ini home-nya, di sini ada jadwal busnya. Nih, ada detailnya seperti itu. Menampilkan jam, menampilkan status, dan menampilkan bus keberapa sih yang sudah beroperasi di hari ini, seperti itu. Informasi rutenya juga sama. Nah, ini adalah bagian user. Jadi user hanya bisa melihat informasi-informasi jadwal, halte, dan rute di bagian sini. Nah, karena ini kita buat uh, berdasarkan jobdesk masing-masing, jadi di sini bagian user ini hanya akan tampil seperti ini. Tetapi kenapa bisa muncul data-data seperti pukul, di mana alamat terminalnya, jam berapa, dan statusnya apa, itu ada di bagian admin. Jadi karena ini progres masing-masing, jadi pada progres saya ini CRUD-nya itu akan masuk ke bagian, tapi tidak saya tampilkan di dashboard karena ya user tidak perlu melihat bagaimana proses CRUD itu berlangsung seperti itu.
Jadi ketika masuk ke CRUD atau nanti di tampilan adminnya adalah seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan data bus, kita create new, kita tambahin namanya bus 2 sudah dibuat berarti bus 3. Nomor busnya sesuaiin aja. Ya juga kapasitasnya misalnya 50 orang. Nah, kita create. Ketika kita create, row-nya akan bertambah di paling bawah. Nah, ini kita balik lagi misalnya ke apa namanya, home tampilan user. Kita jalankan ulang dulu. Salah. Kita tambahkan dulu yang lain-lainnya juga. Wah, kita tambahin juga. Kan tadi di card-nya cuma ada 2, ini kita coba tambah satu lagi. Kita pilih bus 3. Karena tadi, kenapa bus 3 sudah ada? Karena sudah kita add di bus tadi. Sebelumnya kita sudah create. Nah, kita pilih ke sini. Rute kota, misalnya kita pilih rute kota. Jam berangkatnya jam 10. Estimasi tibanya misalnya 10.35. Sedang berangkat. Nah, kita simpan saja. Nah, kita create foto lagi. Kita create new. Nama haltenya Terminal Berpes 7 misalnya. Alamatnya Jalan Subrantas 7. Kita create. Oke. Kita masuk lagi ke, kita jalankan ulang. Nah, di sini akan bertambah bus 3 dari hasil create kita tadi. Tapi user tidak akan melihat progres pembuatan data barunya. Jadi mereka hanya melihat informasi-informasinya. Jadi tadi sudah kita buat bus 3 dengan statusnya, dengan jam keberangkatan dan tujuan jemput, titik jemput dan tujuannya, seperti itu. Di jadwal bus juga sudah bertambah informasi baru, yaitu bus 3 yang sudah kita tambahkan sebelumnya dengan informasi-informasi lengkapnya. Di informasi rute juga sama, muncul informasi baru ketika kita create. Dan ketika ingin melihat apakah itu sudah berhasil create-nya, bisa kita lihat di ini. Ini dia, bus 3. Bus 3 yang sudah kita create tadi, dia muncul di sini dan juga muncul di home user. Jadi secara logika ini sudah berhasil untuk progres kali ini. Baiklah, sekian progres yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya buat. Saya akan perbaiki ke depannya. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.